Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, malam ini merupakan malam yang istimewa buat saya. Semoga buat saudara-saudara juga, karena saya berjumpa dengan seorang Habib yang fenomenal. Silakan Bib, Ya, terima kasih atas waktunya Bib. Silakan Bib, salam-salamnya Ya, dulu Bib. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua pemirsa atau pendengar dari kami, salam persaudaraan lah. Oke, jadi saya yakin saudara-saudara semua tahu ya tentang Habib Kribo. Nama sebenarnya Habib Zain Asghar. Ya, tapi lebih fenomenal, lebih dikenal dengan nama Habib Kribo, dengan sapaan Habib Kribo. Oke Bib, langsung saja. Pertama yang ingin saya tanyakan begini Bib, apa yang awalnya melatar belakangi Habib sampai Habib itu punya kepedulian, bahkan saya sebut cinta terhadap kebangsaan Indonesia? Ya, terima kasih. Pertama yang mendasari saya memikirkan negeri ini karena saya lahir di sini, hidup di sini, makan di sini, sekolah di sini, sampai berkeluarga di sini, punya anak di sini. Jadi saya nggak perlu lagi buka-buka kitab suci untuk mencintai Indonesia, untuk membela Indonesia. Nah, karakter saya itu membawa saya ini tipe-tipe pemberontak. Tipe pemberontak. Ya. Wah, ini menarik. Pemberontak seperti apa? Jadi saya ini kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan akal saya, apalagi dalam hal keagamaan, itu saya pasti bicara. Masalah apa yang terjadi, saya nggak pernah memikirkan akibat. Saya harus bicara. Karena kalau saya terlalu memikirkan akibat bicara, kapan saya berani? Selama itu benar, saya harus sampaikan. Mantap. Semenjak itu, awal mula saya itu berontak waktu berdirinya FPI tahun 2002. Itu saya melihat FPI itu bagi saya ini bukan gerakan agama dan sangat mengganggu NKRI. Mengganggunya seperti apa? Boleh dijelasin sedikit? Karena apa? Saya nggak suka dengan namanya politik identitas. Politik identitas. Terus Ini kedua- kebetulan saat ini politik identitas lagi ramai dibicarakan netizen. Kebetulan juga saya nggak suka tuh agama dijadikan politik. Karena saya melihat fakta sejarah itu saling membunuh itu apa? Masing-masing menggunakan agama dijadikan politik. Yang itu dinamain politik identitas. Tidak bisa orang disematkan kitab ayat kepada saya. Itu bisa bermasalah karena saya ini tidak mewakili kesempurnaan Islam. Itu pun juga agama lain. Dan di situ saya nggak mau ada suatu gerakan dengan embel-embel agama, apalagi mengatasnamakan Islam. Sebentar Bib, saya tertarik sekali dengan statement Bib. Saya tidak mewakili kesempurnaan Islam. Nah, bagaimana Habib bisa berkata seperti itu sementara Habib ini adalah keturunan sang Nabi? Ya. Lihat. Keturunan Nabi itu bukan terus suatu hal yang prioritas. Kalau emang keturunan Nabi itu suatu prioritas atau kelebihan, harusnya semua Habib baik. Tidak mungkin salah. Jadi Habib bagi saya tidak ada bedanya dengan saudara Oni atau saudara apa ini. Kita sama saja. Nah, di situ saya pemberontak, orang melawan listrik FPI, mungkin saya sendirilah Habib. Karena saya nggak mau tuh ada kultus-kultus berlebihan. Bagi saya itu orang tua apa? Bisa jadi mulia karena perilakunya, bukan asal keturunannya. Siapa saja. Apa Habib nggak khawatir dengan statement Habib yang mengatakan Habib itu nggak lebih dari saya, nggak lebih dari Opa? Habib nggak khawatir akan menjadi sorotan umat Islam? Pertama malah saya dapat serangan dari etnis Habib sendiri. Oh, Karena ini sudah kelamaan kan, ada pengkultusan tuh saya nggak suka. Akhirnya dapat benturan.
Ya kebetulan saya juga Habib lah. Jadi saya cuma hanya kritik sosial aja supaya orang lebih baik. Saya nggak mau ada sesuatu apa ya, pengputusan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Yang dimaksud ahlul bait dalam Al-Quran itu bukan saya. Ada orang disucikan. Kalau di Kristen ada 12 Hawariyun, di Islam ada 12 ahlul bait. Nah itu orang yang istilahnya apa? Punya otoritas keimanan. Selainnya itu nggak bisa. Seperti orang mengklaim atas nama Islam itu tidak boleh. Yang tadi dikatakan apa? Semua agama, apapun agamanya itu sekarang ini apa? Persepsi manusia. Tidak mewakili kebenaran Tuhan. Jadi tidak dibenarkan segala sesuatu orang itu mengatas nama agama mengintervensi orang lain itu nggak boleh. Nah, seperti ada orang mengatakan seorang itu kafir atau tidak, itu tidak boleh. Karena itu wilayah Tuhan. Haknya Tuhan ya. Itu wilayah Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Sepakat. Nah, di situ saya melihat kerjanya FPI itu melabeli orang kafir apa sih waktu di era Ahok. Itu saya nggak terima. Saya lawan sendiri. Saya nggak ada yang teman. Saya nggak pernah ada yang bayar saya. Nggak ada sperak apa, nggak ada yang dukung saya. Saya lawan sendiri. Resiko ancaman ya saya hadapi. Tapi kita harus berani lah itu. Kalau orang salah aja nggak malu, masa kita yang benar malu berbicara. Berarti Kalau orang yang salah aja, sepakat. orang yang salah aja berani, masa kita yang benar takut. Oke. Satu lagi yang tadi, kalau saya terlalu memikirkan tentang akibat, kapan saya berani? Nah ini satu statement yang menurut saya sangat luar biasa, karena menurut saya juga segala sesuatu apapun itu tentu saja ada akibat. Ada kita. Begini aja lah, yang namanya orang baik pasti banyak musuhnya. Sepakat. Nah, yang namanya dibilang berjuang pahlawan itu berani menerima resiko. Jadi sejarah itu milik orang berani. Jadi kalau kita tidak pernah berani menghadapi suatu masalah atau mikirin oh nanti saya kalau bersikap gini nanti saya ekonomi saya bisa sempit atau nanti akhirnya nyawa saya sempit, itu ketakutan itu cuma bayang-bayang. Musuh yang paling berbahaya di dunia itu adalah takut. Teman yang paling setia di dunia itu apa? Keyakinan dan keberanian. Jadi hidup sekali lah. Jangan kita ini cuma memikirkan diri sendiri. Sepakat. Besok kalau saudara saya ini ada yang ganggu, dia sakit, saya harus sakit. Kalau enggak ya saya binatang dong. Kan manusia itu punya kebersamaan. Kalau enggak ya saya binatang dong. Kan manusia itu punya kebersamaan ruh. Hanya manusia yang punya kebersamaan ruh. Jadi kalau ada orang dizalimi kita sakit, itu manusia. Kalau enggak ya kita binatang. Sepakat. Jadi itulah saya pikir dalam hal NKRI ini kita harus berani, kita harus berani mengambil resiko. Ya, siap. Apa resikonya? Iya. Sepakat. Kalau nggak berani ambil resiko untuk orang lain ya kita nih nggak punya nilai hidup, Pak. Agama Luar biasa. itu bukan hanya ritual. Kalau mau lihat jejak Yesus dan Nabi Muhammad itu pasti terdepan melawan ketidakadilan, melawan penindasan. Jadi jangan mengaku pengikut Yesus atau Nabi Muhammad kalau kita hanya mikirin diri kita sendiri. Nggak berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, apalagi bangsa gitu ya. Kan ada pandangan sebaik-baik manusia di sisi Tuhan tuh yang bermanfaat buat orang lain. Bukan Sepakat. sibuk ke gereja atau ke masjid. Sepakat. Kalau agama sepakat. itu cuma ke gereja dan ke masjid, nggak perlu Tuhan ngutus Rasul atau ngutus siapapun. Jadi agama itu ya kemanusiaan tadi. Di mana kita punya kasih, di mana kita juga ada orang sakit, kita sakit. Itu yang dibilang ada di manusia, karena manusia dikasih ruh. Mungkin kalau binatang sebelahnya dipotong, diam aja. Kalau manusia melihat ada orang dizalimin, nggak kita bela, ya berarti kita binatang. Keren. Ini mantap. Statement luar biasa sekali. Jadi ketika kita melihat di samping kita ada yang terzolimi, kita tidak merangkul, berarti ini lebih dari binatang. Ya kita lebih hina bisa dari binatang. Karena kita udah dikasih akal, tapi kita nggak mau optimal. Kita ini punya roh. Saya seperti duduk sama Bang On ini, saya kenal udah lama. Saya cukup kagum dengan saudara saya satu ini. Saya bahagia nih hari bisa ketemu. Saya lihat dari konten-kontennya. Saya sangat kagum ada orang dari timur bisa secerdas dia, bisa sepeduli dia. Dan Terima kasih NKRI banyak. banget. Kalau nggak NKRI saya nggak duduk sama
saudara saya ini. Alhamdulillah. Nah itulah, jadi saya pikir negeri ini perlu kebersamaan lah. Mari kita bersuara. Kita jangan diam aja. Nah itu aja mungkin. Oke, Bib. Apa? Terkait penampilan nggak apa-apa ya, Bib. Ya, saya mau soroti sedikit tentang penampilannya. Aku dulu dong. Siap. Aku dulu dong. Ini Siap. karena menarik ini ini Bang Cak. Bib, selama ini yang saya lihat, kalau Habib itu identik dengan jubah, serban, ikat-ikat kepala. Tapi ini Habib saat ini kok beda gitu loh. Dia sudah mewakili saya. Kira itu juga yang ingin saya tanyakan tadi. Saya punya pribadi dari dulu ya, dari kecil tuh saya paling tidak suka dengan apa ya, simbol-simbol identitas. Jujur saya tuh belum pernah punya baju koko, nggak pernah pakai peci. Dan ini hari saya bergaya gini, saya ada punya konten namanya Habib Kribo. Itu bentuk satir. Saya hanya ingin mengkritik Habib-Habib orang-orang yang cuma hanya bersorban menjual agama. Jadi sorban itu dipakai untuk mencari nafkah. Itu saya nggak mau. Saya mau bergaya, mau melawan mereka. Bahwasanya Islam itu nggak butuh, agama itu nggak butuh atribut. Apakah cukup berdasar? Apakah Habib punya cukup bukti untuk membuat statement itu, membangun statement itu? Apakah memang ada tokoh-tokoh agama atau Habib yang mungkin seperti 90% lah. Pendakwah ini kadang-kadang berkostum itu, berpakaian, saya jujur aja lah. Pendakwah sekarang ini mau agamanya apapun, orientasinya dunia, mencari nafkah. Dulu Habib dulu itu apa? Hidupnya sederhana, nggak punya apa-apa. Dan dia lebih dekat sama orang-orang yang kecil, sama pemabuk malah. Tapi sekarang Habib sekarang udah kayak apa ya? Ustadz sekarang udah kayak Ka'bah, didatengin orang, rumahnya mewah, eksklusif? Akhirnya apa? Orang-orang yang menengah ke bawah ini takut mendekat. Kenapa? Dia bergaya mewah. Kalau mau dilihat itu jejak Yesus dan Nabi Muhammad itu kehidupannya orang termiskin di saat itu tidak pernah lebih, makan lebih berat. Nah, kalau katanya ulama itu pewaris Nabi, harusnya dia menyontoh Nabi dong. Hidupnya sederhana. Oh, saya dapat duit banyak, ya saya bagi ke orang lain dan dikantongin. Sekarang ini begitu dapat, oh punya saya. Besok beli mobil, beli rumah, beli villa. Ya kan, mobil kalau nggak mewah nggak mau. Begitu punya mobil bertambah harta, akhirnya apa? Dia mikirin dunianya, takut berkurang hartanya. Yang dulu nggak punya mobil, nggak pernah kepikiran takut mobilnya hilang. Sekarang punya mobil, takut hilang nanti. Punya satu rumah, kepingin punya 2 rumah. Nah ini nggak boleh di ulama. Dia harus netral, dirinya netral. Dia harus menolak dunia, supaya apa? Dia biasa sempurna. Kalau sudah ulama atau pendakwah itu bermateri, besok dia akan mendeketin orang-orang yang punya materi. Akhirnya nanti nggak dapat duit, dia kecewa. Itu bahaya. Kalau mau kaya, monggo bisnis. Jangan berbisnis agama. Ya. Berarti beliau tidak menghidupkan agama, tapi mencari kehidupan lewat agama. Nah, itu loh. Jangan kita hidup jadi menjual ayat lah. Dari atribut keagamaan itu hanya dimanfaatkan untuk mencari, itu kira-kira. Ya atribut boleh, tapi jangan atribut ini. Kalau saya lihat sekarang ini kebanyakan orang gagal bisnis, gagal sekolah, baca buku, khotbah. Kita lihat sekarang sampai ada tarifnya 15 juta, 20 juta, 30 juta. Nah, itu sangat tidak baik. Yesus, Nabi Muhammad itu waktu menerima wahyu itu dengan berat. Nabi itu tidak pernah menerima sedekah dari orang, karena nggak boleh. Dia berdagang. Pernah suatu saat Nabi Muhammad itu gotong terigu, ada yang membantu gandum. Terus kata Nabi, jangan, ini untuk kepentingan keluarga saya, itu tanggung jawab saya, nggak boleh ada yang bantu. Dia gotong sendiri. Tapi kalau untuk umat boleh. Nah, kalau mau lihat lagi Yesus, nggak pernah kenyang perutnya, tidur nggak punya atap, atapnya langit. Dia sampai nggak menikah semua, hanya ingin mikirin umat manusia. Ini titisan Tuhan. Dia tolak itu semua dunia. Kenapa? Di dirinya cuma hanya ada kasih aja kepada yang Maha Kuasa. Nah, jadi ya inilah kondisi saat ini.
Kalau sudah ulama suka duit, hari nanti ikut politik. Ada yang masih duit, dia bayar, dia teriak politik. Akhirnya yang merusak agama itu sebenarnya apa? Ya inilah pedagang-pedagang agama ini. Dia menjual kepolitisasi agama. Akhirnya terjadi apa? Konflik antara agama. Konflik antara agama. Jadi Sebenarnya agama-agama itu tidak masalah. Semua agama mengajarkan kebaikan. Menjadi masalah apabila diperdagangkan. Dibuat isu nanti sentimen dengan agama ini, dengan mazhab ini. Ini semua dibuat. Dirancang berarti. jadi bagi Habib itu penampilan dengan atribut keagamaan atau yang lebih sering disebut penampilan yang agamis itu nggak begitu penting begitu atau bagaimana? Kalau saya pikir nggak perlu lah. Kenapa? Tuhan tuh nggak lihat mulut kita, nggak lihat pakaian kita, nggak lihat muka kita. Tuhan lihat hati kita. Kalau mau dipikir tuh bajunya para rasul itu tambal-tambal, sederhana. Jadi pakaian sorban itu bukan pakaian agama, itu pakaian Arab. Karena Tradisi apa? gitu ya. Itu budaya Arab. budaya. Diagamakan di Indonesia itu pakaian. Belum puas baju Arab, sekarang baju Cina. Pakaian koko diklaim pakaian Islam. Tapi anti Cina. Jadi ada banyak hal itu di agama. Iya. Nah itu sorban dan jenggot itu sebelum Nabi Muhammad lahir sudah dipakai orang Arab. Mau musuh Nabi juga berjenggot, musuh Nabi juga bersorban. Itu pakaian budaya di Arab. Di arah. Nah, kalau Untuk di Indonesia, ya Blangkon. kita pakai budaya Indonesia. Pakai Blangkon, blangkon, nah. pakai itu semua. Sarung. Karena agama itu tidak hendak melipas budaya. Kenapa saya bilang tidak? Tuhan tidak menyatukan budaya. Dalam kitab Tuhan itu ada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini sudah beda bahasa, beda budaya. Jadi bahasa Arab dan pakaian Arab itu bukan agama. Karena Al-Quran Nabi turun di Arab, dia menggunakan bahasa Arab, nggak mungkin bahasa Jawa. Andai kan Nabi turun di Indonesia, Hono Coroko. Bahasa Jawa kira-kira. jadi Islam itu bukan Arab dan Arab itu bukan Islam. Loh, berani sekali nih ngomong seperti Lah itu. ingat, kalau mengatakan Islam itu Arab, berarti Tuhan itu Arab. Kebetulan Nabi turun di Arab, ya kan di Al-Quran dibilang, aku tidak mengutus seorang Rasul menggunakan bahasa setempat. Jadi Assalamualaikum itu bukan bahasa agama, itu bahasa Arab. Jadi nggak masalah. Jadi mau orang Kristen memberi salam kepada saya, nggak ada masalah, artinya salam sejahtera. Besok kalau ada saya kepada, ini yang saudara saya Nasrani, Siap. saya bilang Assalamualaikum, terus dia menjawab Waalaikumsalam, itu bagus. Malah katakan ada yang bilang apa? Nggak boleh memberi salam orang orang non-muslim. Ya. Ini dia belajar agamanya baru di emperan aja. Jadi Belum nyampe. nggak masuk ke dalam maksudnya. Belum nyalon ke dalam. Nah itulah jadi perlu ya. Kenapa saya bicara gini? Saya ingin kembali ke itu. Agama itu yang nyaman. Nggak harus ke Arab-Araban. Pakai budaya setempat. Besok nanti ada orang, saya jujur kagum dengan orang Kristen Nasrani. Di gereja itu ya pidato cukup dengan bahasa Indonesia. Lah ngapain kita nih pidato pakai bahasa Arab? Saya aja orang Arab nggak paham bahasa Arab. Kan tujuan bahasa itu alat. Tapi seperti ada satu stigmatisasi yang semacam kalau orang itu nggak bisa berbahasa Arab, Islamnya belum sah. Seperti itu yang sering muncul di sosmed gitu ya. Ada orang semua bicara begitu. Itu sudah salah memahami agama. Salah memahami. Bahasa itu alat bukan ilmu. Jadi kalau saya harus ke Amerika itu harus berkursus bahasa Inggris. Tapi bukan ilmu, itu alat. Nah, untuk apa? Saya mengambil jurusan kedokteran. Nah, kenapa Nabi itu ditanya dulu? Katanya ummi, buta huruf. Karena Yesus dan Rasulullah itu Nabi itu apa? Nggak perlu alat lagi. Ilmu itu sudah ada pada dirinya. Kalau saya ini kalau mau belajar ilmu harus belajar bahasa dulu. Itu berarti apa? Belum hebat. Ya, kalau Yesus, Nabi Muhammad, Musa nih, para Rasul itu ilmu itu sudah ada pada dirinya. Dia nggak butuh alat bahasa. Nah, disinilah perlu pemahaman agama itu yang apa ya? Yang menyeluruh, jangan cuma Yang utuh. Iya. Saya perhatiin yang ada di Indonesia apa? Hanya ingin tampil beda aja.
saling permusuhan. Ini semua sama, semua agama baik. Tuhan nggak akan nanya agamamu apa, karena Tuhan nggak beragama. Tuhan nggak nanya suku kamu apa, ini Batak atau Habib, enggak, karena Tuhan nggak bersuku. Jadi kita baik-baik aja lah sesama manusia. Nggak perlu kita saling bermusuhan, karena setiap diri manusia itu ada roh Tuhan. Dalam saudara saya ini tercipta ada roh Tuhan. Nggak boleh saya ganggu dia. Kalau dalam Injil disebut ada wajah Tuhan, kalau di Islam ada roh Tuhan. Itu menunjukkan apa? Hanya satu-satunya makhluk di dunia itu yang paling agung, paling mulia adalah manusia, karena dia langsung disentuh oleh Tuhan. Jadi kalau saya mukul dia, saya mukul Tuhan. Saya mengasihi dia, saya mengasihi Tuhan. Kenapa begitu? Begitu saya memberi bantuan kepada saudara ini, pasti apa? Orang menyebut lah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi yang dapat Tuhan. Tapi kalau saya berlaku buruk, dapatnya nggak baik. Jadi setiap kita baik nih, kita perantara Tuhan. Maaf, ada kan bilang apa? Tangan Tuhan. Kalau di Kristen, pelayan Tuhan. Jadi kita nih bertindak sebagai Tuhan, mengasihi orang. Jangan saling bermusuhan. Agama apapun semua sama. Kita nggak usah sibuk. Ini kontroversi loh, Dik. Agama apapun semua sama. Ini dipersoalkan ini sama netizen ini dipersoalkan. Ini pasti. Saya mau tanya, semua kebaikan datang dari Tuhan dan semua keburukan datang dari manusia. Sepakat. Maha suci Tuhan, tak mungkin Tuhan berlaku buruk. Saya mau tanya pakai akal aja. Mau agama itu harus pakai akal. Kenapa yang dikasih, yang kena kewajiban beragama itu orang yang berakal? Karena dia harus menggunakan akalnya. Kalau sesuatu hal yang nggak masuk di akal, berarti itu bukan agama. Nah ini tentangnya tadi, semua agama sama. Emang ada agama mengajarkan keburukan? Udah bangkrut. Apa yang mau disampaikan? Jadi saya menangkap satu ilmu baru nih. Memang benar agama itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan kebaikan. Kalau kalian tidak baik, tingkah laku kalian buruk, berarti kalian sama aja. Walaupun pakai serban, walaupun pakai apa, sama aja lo nggak beragama. Itu malah lebih buruk. Tujuan adanya agama dan tujuan dan beragama. Tujuan adanya agama dan Agama beragama. itu cinta. Mana bang? Kalau di Islam orang bilang rahmatan lil alamin. Kasihnya semesta alam. Betul. Kalau saya tidak kasih semesta alam, berarti saya tidak beragama. Jadi nggak guna pakai sorban, pakai ini teriak-teriak Allah Akbar, saya mukulin orang. Ini bahaya. Allahu Akbar. Oh pukulin ini. Atau Allahu Akbar. Kafir gitu kan. kata-kata Allahu Akbar itu perendahan. Begitu saya menyebut Allahu Akbar, saya ini rendah. Dan sekarang ini orang menyebut Allahu Akbar untuk Merasa kebencian, tinggi. untuk merasa tinggi kebencian, menunjuk orang kafir. Ada lagi sampai menggorok leher orang. Ini bukan. Nggak ada Nabi gorok orang Allahu Akbar. Kalau sapi iya Iya. kambing unta gitu ya kan. Ini sudah terbalik kayak gerakan-gerakan Islam jalanan. Akhirnya dulu apa? Akhirnya takbir itu jadi apa? Jadi yel-yel politik, yel-yel permusuhan. Ini sudah nggak benar, sudah nggak sakral lagi nih takbir. Semenjak Islam jalanan yang diperankan oleh 212 itu semuanya, dulu nggak ada begini. Harusnya orang tuh begitu menyebut Allah Akbar, Pak, itu merendahkan dirinya. Nggak boleh merasa hebat dari orang lain. Begitu saya memandang saudara saya ini lebih rendah dari saya, itu saya sombong. Itu saya celaka, nggak boleh. Berarti sebenarnya makna tabir Allahu Akbar. Allah yang tinggi, kita yang rendah. Kita yang rendah. Bukan Allahu Akbar, lu Allah yang Kita tinggi, merasa yang lebih rendah tinggi, itu terus daripada untuk orang itu nggak boleh. Jadi seperti diperankan di traktor jalan Akbar, terus gorok leher, nggak ada Nabi begitu. Berarti ke Islam yang pinggir jalan, Islam yang suka demo-demo Allahu Akbar ini. Itu berarti Itu tidak benar. Apalagi Nggak yang benar, ya? keluar-keluar ingin mendirikan negara Islam. Nabi Wais. tidak pernah mencontohkan mendirikan negara Islam. Sensitif ini. Sensitif, Ini sensitif Kak. ini. Tidak ada Nabi mendirikan negara Islam. Mana Nabi mendirikan negara Madinah? Madinah itu apa? Semua orang boleh hidup. Di situ ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Kenapa saya bilang ada orang Nasrani? Saudara istri Nabi pertama itu semua Nasrani. Nabi dinikahkan oleh pendeta. Pamannya istrinya, Waraqah bin Nawfal. Itu pamannya Khadijah. Dia seorang pendeta yang pertama ketahuan Nabi ini kerasukan. Jadi kalau saya tuh sedih, kalau ada
Islam dan Kristen bermusuhan. Kita ini saudara kandung. Amin, amin, amin. Sama-sama agama Sepakat, tauhid. sepakat, sepakat. Ingat ya, Islam dan Islam dan non Muslim, Kristen ini sebenarnya kita sahabat, saudara kandung yang Tidak harus saling boleh menghormati. mengkafirkan. Kenapa nggak boleh mengkafirkan? Nabi Keren, pernah menikah keren. dengan orang Kristen. Nabi pernah menikah dengan orang Yahudi. Pernah suatu saat Nabi itu dengan rombongan naik unta, dia minta suruh berhenti. Minta berhenti apa? Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi pelan-pelan, di sebelah ada gereja lagi ibadah. Nggak mau mengganggu Nabi ada gereja itu. Kenapa sekarang umat Muhammad ini, umat Islam ini kok benci kepada saudara kita kaum Nasrani? Kan gereja itu untuk menghadap Tuhannya. Dan itu ada di zaman Nabi. Kenapa kok kemarin ada di Cilegon orang nggak boleh bangun gereja? Emang gereja itu melahirkan keburukan. Biarkan, agama itu pilihan. Kita harus bisa membuka diri orang lain memilih agama yang lain. Nggak boleh memaksakan. Itulah agama Islam. Itulah agama Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang memusuhi orang Kristen, melarang membangun gereja, itu bukan agama Rasul. Karena di Al-Quran itu surat Al-Ma'idah 47, Nabi waktu ketemu orang Kristen, Nabi menggunakan Injil. Maka dibilang ayat itu apa? Pengikut Injil, kamu wajib mentaati apa yang ada di dalam itu. Kalau orang Kristen nggak mentaati Injil, kata Nabi apa? Itu di Al-Quran apa? Dia fasik. Jadi biarkan mereka semua. Ini semua agama menuju ke Tuhan. Saya kepingin Indonesia itu kembali seperti itu. Seperti apa? Kembali seperti dulu, seperti apa? Tidak ada gesekan agama. Tidak ada gesekan agama. Saya tuh waktu masih kecil di Solo, tetangga saya itu Katolik. Itu kalau Natalan yang paling nurut saya datang. Saya paling ngabisin makanan. Tidak ada masalah. Saya nggak pernah melihat musuh. Begitu nanti kalau ada Lebaran, umat Islam nggak ikut, Kristen boleh ikut Lebaran. Kita ini satu saudara. Nggak boleh kita bermusuhan. Nah inilah saya minta semuanya, para pendakwah semuanya, hentikan kita saling menyalahkan agama lain. Yang Islam nggak usah sibuk mengurusin Kristen. Yang Kristen jangan sibuk ngurusin Islam. Karena Tuh, dengerin. penista agama itu, yang dibilang penista agama itu, kalau orang Islam menghina Islam, orang Kristen menghina Injil, itu penista agama. Tapi tidak bisa dikatakan orang Kristen menista agama Islam, pun dia kitabnya lain. Kan rujukan dia kan Injil. Nah Islam pakai Al-Quran untuk umat Islam. Jadi penista agama itu yang sebenarnya apa? Umat Islam yang tidak mentaatin Al-Quran, itu penista agama. Orang Kristen yang tidak mentaatin Injil, itu penista agama. Kalau saudara saya ini sakit, saya nggak tolong, dia butuh tolong saya penista agama. Jadi penista agama itu yang larinya apa? Semua untuk manusia. Karena agama ini diturunkan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang tidak manusiawi, itulah penista agama. Jadi Keren. konteksnya ini keren nih guys, keren. Agama diciptakan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Keren. Prinsip keren. beragama itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Semua kandungan kitab suci, baik Injil Al-Quran itu, untuk hidup manusia di dunia, bukan untuk Tuhan. Tuhan nggak butuh sesembahan. Tuhan nggak butuh amal ibadah. Jadi saya bingung kalau ada orang membunuh atas nama Tuhan. Itu nggak benar. Menghujat, membenci atas nama Tuhan. Itu nggak benar. Tuhan Mengambil itu kafir. haknya Tuhan. gitu Itu ya. loh. Saya Itu- pikir juga begini ya, Mi. Kalau memang Tuhan itu benci sama saya, kalau memang di mata Tuhan saya ini kafir, saya ini dibenci sama Tuhan, kan bisa saja saat ini Tuhan berfirman ambil nyawa saya seketika, kan bisa jadi. Sungguh besar kasih Tuhan. Betul, ini pertanyaan bagus. Sungguh besar kasih Tuhan. Selalu mengasihi, selalu merahmati. Seperti manusia semua nggak ada yang pernah berlaku dosa. Sedetik aja Tuhan marah, hancur nih bumi. Loh, Tuhannya aja kasih, masa manusia nggak mau kasih? Itulah beragama tuh yang enak. Tuhan tuh baik, kasih, nggak ada kerusuhan. Pokoknya nggak usah buka kitab-kitab suci lagi. Sesuatu hal yang nggak kasih itu kafir. Jadi kafir itu bukan teologis, kafir itu moral. Sepakat. Di saat saya menyakitin orang itu kafir. Kafir. Kalau teologis itu sudah nggak perlu lagi lah. Kenapa? Ajaran ini untuk manusia. Isinya apa? Moral.
supaya manusia saling mengasihi. Supaya ada kedamaian. Maka di alam hadis Nabi dikatakan tidak beriman seseorang. Jadi apa kalau tidak beriman? Kafir. Tapi Sebelum saya menyintai saudara saya ini Oni, seperti menyintai saya. Kalau dalam Injil itu ada surat Matius. Jadi ketuhanan itu dimaknai mengasihi sesamanya. Siap. Barang siapa yang mengasihi sesamanya berarti apa? Dia Mengasihi. bertuhan. Dia mengenal Tuhan. Jadi kalau nggak mengasihi, tidak kenal Tuhan. Itu aja lah. Kita baik-baik aja di dunia sama manusia. Sama manusia yang baik aja lah. Itu wujud kita sayang sama Tuhan. Sepakat. Oke, Bim. Sekarang agak kita mengantisipasi tentang Negara. begini. Jadi terkait apa ya, situasi politik jelang pemilu 2024 ya, Bib ya. Jadi begini. Apakah Habib sendiri melihat adanya potensi situasi politik seperti yang pernah terjadi di Pilgub DKI 2017 silam, yang mana begitu kental dengan stigmatisasi, justifikasi, kalau lu nggak sama pilihan dengan saya berarti lu kafir, sesat, halal darahnya. Apakah Habib melihat potensi ini ada? Justru saya melihat 2024-nya bisa lebih bahaya. Kenapa saya bilang lebih bahaya? Karena ini ada kekuatan luar yang besar berebut di negeri ini, Amerika. Karena apa? Dia tidak berkehendak Jokowi lagi. Dia tidak berkehendak penggantinya orangnya seperti Jokowi. Karena apa? Jokowi ini bagi saya apa? Tuhan kasih buat orang Indonesia. Amin. Sepakat. Dia merubah negeri. Saya tuh berbahagia. NTT itu tiap hari ditengok oleh Jokowi. Kenapa? Kebahagiaan orang NTT, kebahagiaan saya. Nah inilah Jokowi yang hebat. Nah ini bahaya 2024. Jujur saya harus to the point. Yang saya khawatirin kalau Anies tuh jadi RI1. kalau Anies jadi RI1 atau jadi presiden. Seperti apa kekhawatiran Habib? Khawatirnya. Kan sering sekarang ada kampanye itu katanya Anies itu toleransi. Ya, Ya kan? toleransi. Dia waktu menjadi gubernur itu dia menjegal Ahok menggunakan politisasi agama. Mengatakan itu kafir gak boleh memimpin. Setelah dia jadi gubernur, dia ambisi R24, dia mulai mendatengin gereja. Itu munafik bagi saya. Berarti Dia cuma itu aja. Kenapa saya bilang ini berbahaya? Oke, Anies pribadi baik. Cuma kalau Anies ini dia menjadi presiden, ini kelompok-kelompok radikal ini hidup. Seperti HTI, FPI. Apa gunanya dia ke gereja, tapi dia toleran terhadap intoleran? Ya sama aja intoleran. Pemimpin itu harus tegas. Toleran terhadap intoleran, sama aja intoleran. sama dengan intoleran. Nah, jadi dia berkata apa? Di era saya itu damai. Contohnya seperti SBY. SBY kan damai ke arah itu. Damai. Tapi di dia nama SBY. HTI bisa kongres di Senayan. HTU Senayan di Kongres. Kongres di Senayan. Didiamkan. FPI berkembang pesat. Nah, ya. Nah itu bukan kebenaran, bukan pemimpin yang hebat. Kalau pemimpin itu damai, berarti pemimpin yang paling buruk adalah Yesus dan Nabi Muhammad. Tiap hari mengadakan perlawanan loh. Jadi Habib berpendapat bahwa kehadiran Pak Anies Baswedan di rumah-rumah ibadah non-muslim ini bukan gambaran daripada nasionalisme tadi. Paham nggak? Itu cuma bumbu-bumbu mau dia ambisi 2024. Salah. Kalau dia tuh benar, ke gereja itu benar, waktu dia menjegal Ahok nggak bawa agama. Nah, itu. Negeri ini bukan negeri agama. Oke, siap. Jadi siapa aja warga negara punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin negeri ini. Jadi pemimpin negeri ini mau muslim non muslim bebas asal warga negara Indonesia. Dan yang nasionalis, Dia harus NKRI dong. banyak warga negara Indonesia yang nggak nasionalis, cuma bertopeng aja. Malah Soekarno bilang apa? Musuh kita yang saat ini lebih sulit. Karena apa? Kita akan melawan bangsa sendiri. Banyak nih begundal di negeri ini yang ingin menjual negeri ini. Ya ini yang saya khawatir dari Anies. Dia cuma hanya boneka aja. Kalau dia jadi presiden,
Pegundal-pegundalnya boneka sebentar, Bib. Boneka. Kenapa Habib bisa berkata seperti itu? Kalau dikatakan boneka, artinya ada yang mengendalikan dia. Satu, kenapa saya bilang boneka? Karakter dia yang lemah. Kedua, dia kan nggak punya kekuatan apa. Dia sekarang butuh orang untuk jadi partai. Besok dia jadi presiden. Dia akan memimpin siapa yang memberikan, yang mendukung dia. Nah ini yang bahaya. Jokowi itu bagi saya dulu lembek. Sama saya lihat lembek. Ternyata apa? Jokowi itu punya mental menang. Punya mental berani. Bisa ngambil Freeport. Yang katanya Amin Rais kalau Jokowi bisa ngambil Freeport, saya mau jalan kaki dari Solo Yuda. Ternyata Jokowi yang menyelesaikan. Blok-blokan, Terus Chevron, blok Mahakam. terus Gigapolis kan menjual bahan mentah timah. Dulu waktu kita cuma dapat untung 16 triliun, sekarang belum sempurna aja udah dapat untung 360 triliun. tidak boleh menjual nikel. Itulah Jokowi ini sekarang dikagumi di dunia. Siapa yang berani sekarang sama Jokowi? Nggak ada. Sampai mendamaikan Ukraina aja Jokowi datang. Si kerempeng. Di negeri orang Jokowi dihormati. Tapi saya sedih di negeri sendiri masih ada orang menghina. Nah, itulah. Bagi saya ini Jokowi apa? Habib yang sebenarnya, pendeta yang sebenarnya, ulama yang sebenarnya. Dia bukan berdakwah ngoceh. Dia dalam amal menghidupi 270 orang. Dia nggak tidur tiap hari. Dia pikirin semuanya. Inilah orang yang sebenarnya Jokowi ini. Yang dibilang Pak, pewaris Nabi lah sudah. Tapi begini, Bib, kita kembali sedikit, kita mundur satu langkah soal Pak Anies Baswedan tadi. Kalau kita bicara seperti ini, apalagi Habib yang bicaranya begitu ekstrim, itu dibilang membenci Anies. Bagaimana menurut Habib? Bukan membenci. Betul loh. Jadi Kompor ya. Kompor nih, Bib. Kompor. Kalau nggak ada kompor, kita nggak bisa masak air panas, nggak bisa bikin kopi. Iya. harus begitu. Untuk mengurus suatu negara ini apa? Kita nggak boleh basa-basi. Kita harus apa adanya. Harus apa adanya. Andai kan ini teman saya ini buruk, saya akan katakan buruk. Andai kan ini musuh saya benar, saya akan katakan benar. Jadi bukan karena like and dislike. Siap. Anies teman saya. Meskipun itu musuh, kalau yang dia lakukan benar, harus Saya dikatakan harus benar. kalau nggak saya munafik. Mantap, sepakat. Jadi saya berkata apa adanya. Untuk negeri ini kita jangan main-main. Loh, untuk Anies ini berbahaya lah. Kita sudah lihat di DKI. Apa? Sebagai seorang pemimpin aja dia gagal semuanya. Janjinya gagal. Tapi terus mulutnya Tapi bermain. dia dapat banyak Penghargaan. penghargaan loh. Bagi saya apa? Itu anak kecil lah. Dulu kalau kita masih kecil dapat penghargaan, terus ada teman saya datang karena dia nggak tahu perlombaan, saya dapat penghargaan. Nah, ini kalau orang tuh bekerja baik, nggak perlu penghargaan kayak Jokowi. Mungkin penghargaannya lebih hebat. Tapi tidak Tapi butuh pengakuan. rakyat sudah merasakan kinerjanya. Jadi nggak perlu pamer penghargaan. Orang yang suka pamer penghargaan itu apa? Dia nggak percaya diri. Karena apa? Kerja dia itu sebenarnya apa? Kosong. Dia numpang-numpang piagam. Ya, seperti kemarin ada penghargaan dari kerukunan umat beragama. Tapi dia bohong lagi. Yang dari umat Katolik nggak ikut, dari Konghucu nggak ikut. Inilah kejahatan. Dan kalau pemimpin itu begini, ini bahaya. Satu, kalau mau pilih pemimpin itu apa? Lihat latar belakangnya. Siapa yang dekat sama dia? Itu sudah jelas-jelas. Yang dekat sama dia apa? Kelompok-kelompok Islam radikal semuanya. Kalau andaikan Jokowi mendukung FPI dan HTI, saya akan tolak. Jadi bukan karena kebencian pribadi. Kita harus lihat fakta lapangan. Saya nggak mau, Pak. Mungkin besok Anies andaikan jadi presiden, tapi mustahil. Saya jamin Anies nggak jadi. Jangan sakit hati ya. Jangan ada yang sakit hati. Ngamuk semua Bib tuh. Waduh, ngamuk semua. Ngamuk semua. Saya jamin nggak. Ngamuk semua tuh. Saya jamin nggak jadi presiden. Cuma saya berandai-andai aja. Kalau Anies jadi presiden ke depan, betul negeri ini damai. Tapi dia membiarkan untuk gerakan-gerakan kelompok-kelompok radikal. Untuk menguasai republik ini. Nanti yang kena imbasnya apa? Setelah Anies nggak jadi presiden, generasi ke depan akan bisa saling membunuh seperti di negara-negara Arab. Saling membunuh. Karena apa? Pemimpin setelah apa? Dia akan kena beban. Kena apa hasilnya? Efeknya. Beb, saya mau nanya. Ini kan mereka itu mengatakan loh itu bukan Islam radikal, tapi mereka itu mengatasnamakan Islam garis lurus. Ya. Yang paling Lurus, benar. lurus, Beb.
Itu gimana maksudnya, Bib? Maksudnya Begini aja loh. garis lurusnya gimana, Bib? Kita nggak usah pakai buka-buka ilmu lah. Pokoknya gerakan apapun yang menggunakan kekerasan, memaksa, itu bukan agama. Oh, Tuhan aja nggak maksa kok. Tuhan nggak menghukumi. Saya masih punya dosa. Ini masih punya dosa. Pernah terus besok nggak kencing, tetap bisa kencing. Jadi jangan dengan kekerasan. Jadi nggak usah buka kitab Injil. Mau agama apapun yang menggunakan kekerasan, pemaksaan, itu kafir bagi saya. oh, jadi yang mengatakan Islam garis lurus kafir ya? Kafir ya, guys? Kafir. Weh, kafir. Kafir. Jadi sebenarnya gini, Beb. Kalau aku mengatakan Islam itu sebenarnya, kalau mereka mengatakan garis lurus, kalau saya mengatakan elok, indah, penuh rahmatan dan lil alamin. Kalau saya sih ya, kalau saya. Makanya gini, tolak ukur Kalau saya- agama itu, kita mau melihat gerakan mau agama, mau gerakan apapun, kita lihat outputnya. Kasih ibadah. Apa Kalau- yang dihasilkannya? Apa yang dihasilkan? Kalau enggak, mau dibungkus apapun, bungkus agama, itu sesat. Sesat. Jadi kafir itu sekali lagi, kafir itu bukan teologis. Kafir Tapi itu moral. moral. Wow, luar biasa. Kenapa? luar Prinsip biasa. beragama itu buat manusia, bukan buat Tuhan. Jadi segala sesuatu, kalau semua sembahyang ke gereja itu buat manusia di dunia. Habis mati nggak ada agama lagi. Jadi kandungan agama ini semua apa? Untuk di dunia, keperluan dunia, supaya manusia bisa saling menghargai, saling mengasihi. Jadi perbuatan sesuatu yang kekerasan, nggak terima kasih, itu bukan agama. Itu kriminal bertopeng agama. Oke, jadi kita kembali ke mantan Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Jadi pendekatan yang dia lakukan terhadap umat non Muslim ini hanya sebatas Itu pencitraan. tipu-tipu saja. Pak. Tipu-tipu. Kalau saya lihat, kenapa tipu-tipu? Waktu dia menjatuhkan Ahok itu dia paling saya ini Muslim loh, saya ini Habib. Saya menolak politisasi agama itu kafir dalam Islam. Nabi nggak pernah mengklaim atas nama agama. Yesus itu juga begitu. Waktu era Yesus ada kaum Yahudi Tauratnya, ada Majusi, banyak agama sebelumnya, tapi dirangkul semua, tidak mengatasnamakan Nabi Muhammad juga itu. Jadi kalau ada orang mengklaim, ayo kita bela Islam, nggak ada itu. Islam dalam Al-Quran itu bukan bermakna golongan agama, orang yang berserah diri. Jadi kalau saudara saya ini, dia mentaatin Injil, mengikuti perintah Yesus, itu bisa dimaknai Islam, orang yang berserah diri kepada Tuhan. Jadi Islam dalam Al-Quran itu bukan golongan agama. Kalau golongan agama, berarti Tuhan sektarian. Tidak ada tuh. Tidak ada Yesus beragama Kristen atau Nabi Muhammad beragama Islam. Tidak ada riwayatnya, cari. Jadi itu aja. Jadi pemimpin ini kita harus lihat masa depan ke Indonesia. Indonesia itu bukan negara agama. Tidak boleh orang mengklaim agama. Dan tidak ada orang mendirikan agama, negara agama itu kafir. Karena apa? Nabi tidak pernah. Nabi tidak pernah mendirikan agama. Para rasul itu diutus untuk semua manusia. Di dalamnya banyak agama. Di Al-Quran itu diakui kitab Taurat, kitab Injil, terus Sabiin yang agama-agama non samawi itu ada di Al-Quran, diayomi, diterima. Barang siapa yang beramal soleh dari mereka semua, mereka diterima sama Tuhan. Nah, agama ini dikasih merek sama orang, merek pecah-pecah. Sudah Islam ada Sunni Syiah, nanti Kristen ada Protestan Katolik. Ini semua sudah persepsi manusia. Nah, kalau persepsi manusia berarti relatif. Nggak usah ngurusin orang lain. Orang dirinya aja belum tentu diterima Tuhan. Jangan banting-banting handphone ya, jangan ada yang banting-banting handphone Oke, kalian ya. kita kembali ke Jangan ada yang pertanyaan. banting-banting handphone. Apakah Habib secara pribadi melihat situasi politik jelang pemilu 2024 ini berpotensi situasi politik pada Pilgub 2017 silam itu terulang kembali? Kita Apakah harus- Habib melihat potensi itu ada? Saya jujur aja, saya khawatir dengan 2024. Karena saya itu peduli, saya takut. Sekhawatir apa Habib dan apa saja yang diperasakan sehingga membuat Habib khawatir? Ini kan sudah ada dendam-dendam ormas-ormas yang dulu tutup sama Jokowi. Dan ini akan banyak ikut campur. Pokoknya saya minta semua, kita-kita yang sadar, yang waras, tolong kampanyekan. Kita jangan jadi pengadu domba. Saya khawatir ada konflik keras. Karena ini kepentingan besar.
Jadi Anies ini bagi saya cuma hanya pion aja. Kenapa? Jujur aja, kalau saya boleh minta sama Tuhan, Jokowi 3 periode. Amin. Jokowi 3 periode. Karena apa? Amin. Catat. Catat ya, catat. Kalau Jokowi 3 periode. Kalau boleh kita minta kepada yang kuasa Jokowi 3 periode. Karena Catat. saya lebih percaya kepada konstitusi Tuhan daripada konstitusi Amin. Lebih percaya konstitusi Tuhan daripada konstitusi Karena manusia. begini, kalau Jokowi jadi presiden, saya berani jamin 100% negeri ini lebih baik. Amin. Itu fakta. Itu putra. Kita sudah lihat waktu itu. Nah, oke, Ganjar baik, Prabowo baik. Tapi nanti setelah Jokowi, kenapa? Perlu dulu nih Jokowi selesaikan negeri ini punya sistem yang baik. Nanti berganti presiden ke depan, itu sudah punya panduannya rakyat. Tinggal ngurusin. Tidak melanjutkan. Tapi kalau saat ini resesi besar tuh. Mau kemarin saya dukung tuh pendapat dari Pak Victor Lesodat, Gubernur NTT. Dia mengatakan kalau bisa pemilu ditunda daripada buat bangun duit ratusan triliun. Ini kondisi negeri lagi sakit. Ini dunia lagi sakit. Ini tahun 2023 tuh diprediksi akan resesi. Tapi Anda perlu tahu semua ya, tangan Jokowi itu menyelamatkan Indonesia loh. Dari COVID aja, Indonesia ini negara berkembang, penduduknya ratusan juta. Enggak resesi, negara lain kolap. Negara yang lain pada kolab. Ini sekarang Bahkan Amerika sendiri kemarin terancam resesi. ini Inggris, Jerman, Inggris sampai ganti berapa kali Perdana Menteri. Yang kemarin 2 bulan mundurkan diri. Sekarang di Inggris tuh harga minyak 4 kali lipat. Ini musim panas, orang nggak bisa pakai AC, pakai kipas angin. Nanti gimana musim dingin, nggak bisa pakai heater. Ini negara kita masih rapi. Ini di tangan Jokowi. Nah, kalau kondisi negara ini masih belum jelas ini, 23 nanti ada resesi, 2024 pemilu. Kalau diganti presiden baru, dia belum tahu lapangan. Bisa hancur negeri ini. Tangan Jokowi yang bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin Tuhan kasih Jokowi untuk orang Indonesia. Kita banyak perubahan loh. Dunia mengakui. Sekarang di mana coba? NTT dulu nggak pernah disentuh. Berapa banyak ada bantu. Jadi kerja Jokowi nanti apa? Yang menikmati presiden setelahnya. Prasarana selesai, kesehatan semua rapi, korupsi berkurang. Kalau banyak korupsi, yang nggak jadi itu infrastruktur. Bukti itu bisa pembangunan di mana tempat itu karena tidak ada korupsi. Era SBY 10 tahun, hutangnya lebih besar. Jadinya apa? Hambalang. Kerja Jokowi satu periode nggak kelar-kelar. Kerja Jokowi 1 periode tentang infrastruktur, pembangunan jalan, waduk, semuanya mengalahkan dari Belanda sampai SBY. Jokowi bangun tol sudah 2000 kilo lebih. Sebelumnya belum pernah. Terus jalan arteri 5000 kilo. Belanda cuma berapa? Ini Jokowi. Jadi Habib sepakat ya kalau saya katakan Jokowi adalah anugerah untuk Indonesia. Anugerah dari Tuhan buat Indonesia. Tidak pernah berhenti, tiap hari jalan. Presiden terbaik di dunia bagi saya. Semua presiden dunia kagum. Tiap hari, nggak pernah duduk di istana. Dia jalan sana kemari. Maksudnya yang begini nggak dihargai. Itu bangsat kan. Jangan dibanting-banting HP-nya ya. Ini saya udah mulai berbau-bau, Beb. Yaitu tadi beberapa sekarang kan eranya digital ya, digitalisasi. Udah mulai ada dari kelompok-kelompok, golongan-golongan berdebat antar agama supaya ini seolah-olah Memancing situasi. supaya situasi ini makin panas. Ketika 2024 ini bisa-bisa diledakkan. Ini loh guys yang saya takutkan. Saya kira memang sengaja ya perdebatan seputar akidah ini sengaja dibuat untuk menghasilkan atau menciptakan suatu ledakan pada paling enak itu menggunakan senjata agama untuk meraih kekuasaan. Kenapa? Kalau pakai agama itu dibuat fitnah, dibuat agama, nggak usah disuruh, nggak usah dikasih senjata, perang sendiri. Contoh di negara Arab, cuma beda persepsi, madhab, persepsi loh. Sunnah Syiah bisa gorok-gorokan, Amerikanya tidur, itu jalan sendiri tuh saling bunuh. Nah, di negeri ini mau dibuat ini nanti. Yang saya khawatirkan buat kaum Muslim, buat kaum Nasrani, andaikan ada letupan keributan, pastikan itu
itu ada yang buat, ada sutradaranya, dan itu akan disulut nanti. Saya nggak mau Pak, ada ribut di sini antara muslim dan non muslim. Pokoknya keributan udah bawa orang banyak, itu ada skenario. Kenapa? Untuk mencapai kekuasaan secara batil menggunakan apa? Chaos, keributan. Dan ini kita perlu waspada. Insya Allah nggak terjadi. Tapi waspada itu perlu. Nah, saya mintalah kepada semua agama ini, jangan Anda berdebat di medsos saling memusuhan. Saling berangkulan. Tidak perlu lah. Semua agama, Anda nggak usah mengklaim orang Islam paling benar. Enggak. Orang Islam paling benar, enggak. Yang benar Kristen itu cuma di Yesus. Islam cuma hanya di Nabi Muhammad. Jadi kita nggak usah saling ribut. Nabi Muhammad juga menghargai Yesus. Ini semua utusan Tuhan. Nah ini mereka tuh nanti apa? Membuat apa? Konflik agama. Ngapain sih kita berdebat? Sama-sama nggak sempurna, nggak suci, debat-debatan. Udahlah, lebih baik ikutin yang Injil, taatin jadi orang yang baik, Al-Quran jadi orang yang baik. Urusan iman biar Tuhan yang ngurus. Karena soal kesucian dan kafir itu bukan bicara soal teologis ya, tetapi moral ya, Bib ya. Kafir itu moral. Kenapa? Agama kan buat Tuhan. Agama di prinsip beragama buat manusia, untuk mengatur manusia. Jadi segala sesuatu yang tidak manusiawi itu kafir. Mau di Injil dibilang mencintai sesamanya itu dikaitkan dengan ketuhanan. Orang yang tidak menyayangi sesamanya berarti dia tidak kenal Tuhan. Di Islam tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang lain seperti menyintai dirinya sendiri. Ini semua sama. Mantap. Bedanya Kristen sama Islam itu cuma beda bahasa, metodologi, dan cara ibadah ritual aja. Tapi aturan keduniaannya semuanya sama. Satu Tuhan. Nggak mungkin beda. Kalau ada beda saya murtad. Kalau ada beda, yang beda manusianya, bukan kitabnya. Salah persepsi. Keren. Maka dari satu Tuhan beda. Beda itu aja lah. Jadi saya pikir, waspadalah negeri ini. Saya mintalah semua bangsa Indonesia. Ayo kita jaga negeri ini. Ini negeri mau maju. Negeri ini paling kaya di dunia. Semua ada di sini. Apa yang nggak ada di Indonesia? Semua ada di sini. Kita jaga negeri ini. Jangan kita mau dipancing sama orang-orang lain. Ribut agama. Ini agama tuh pepesan kosong ribut. Hati-hati lo. Saya capek kadang-kadang melihat orang ribut agama. Saya tuh malas ngomong agama. Tapi capek. Ini pepesan kosong cuma diributin. Habib nggak khawatir ntar dibilang penista. Ntar bilang penista agama lo, Beb. Agama tuh simpel loh. Kebajikan sudah. Gimana orang baik? Udah nggak usah sok ribut. Nanti yang satu bawa ayat Al-Quran, yang satu bawa firman Injil. Dua-dua belum tentu benar. Quran yang menurut umat Islam belum tentu Quran menurut Tuhan. Injil yang menurut umat Nasrani, Kristen belum tentu Injil menurut Yesus. Jadi nggak usah ribut lah. Ini semua persepsi. Yang penting kita kasih aja. Kita bersaudara. Ini negeri baik, bangsa baik. Bangsa Indonesia ini bangsa baik. Ratusan suku bersatu. Ini hari saya bisa bersama seperti saudara. Masih silaturahmi yang bagus. Kalau sudah silaturahmi itu Pak, sudah ada lagi gap beda suku, beda agama enggak ada. Kita semua berteman. Saya sakit, dia sakit. Besok dia sakit, saya sakit. Bentar, ini. Saya sedikit mau tanya ini agak pribadi, boleh nggak, Beb? Boleh. Beb, sama Anis kan sama, Beb, turunan jangan. Kok nggak belain Anis sih, Beb? Jadi nggak masalah loh. Kok jangankan saya sama Yaman. Nabi Muhammad perang sama pamannya, Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu pamannya. Paman Islam paman. Nah Anis tuh bukan Habib. Kalau saya Habib. Anis bukan Habib. Bukan Habib, dia Arab. Arab. Nyaman tapi kan, Beb. Tapi bukan Habib. Saya Yaman juga, tapi ada Habib. Tapi bagi saya itu cuma sama saja semua. Jadi maaf. Jangan karena kan dibilang apa? Jadilah saksi yang adil. Di atas segalanya, di atas suku atau agama. Kalau ini sekarang sudah saya ini Kristen, ini apa Islam? Dia benar, saya benarkan. Dia salah, saya salah. Sekalipun saya Islam. Jadi tolak ukur itu apa? Kebenaran, bukan bungkusnya. Mau keriting, mau keribu, mau mereknya apapun, yang kita bisa ukur apa? Kebenarannya aja. Jadi jangan terus kalau ada
orang Arab itu diidentikan agama, belum tentu. Yang bunuh Nabi, keluarga Nabi semua orang Arab. Orang Arab. Karbala marah. Nah, saya mau kasih tahu ya satu. Tempat diturunkan Nabi itu bukan tempat yang mulia. Tempat diturunkan Nabi itu tempatnya sudah bejat. Wow. Musa untuk Fir'aun, Yesus untuk orang Yahudi, Muhammad untuk orang Arab. Jadi tempatnya sudah bejat, itu baru dikirim sama Tuhan, Pak. Utusan. Khususan. Alhamdulillah kita ini orang Indonesia. Berarti apa? Kita baik. Tidak perlu dikasih utusan Tuhan. Tidak perlu diutus. Paham nggak kalian? Kan nggak perlu Ayo. diutus Tuhan. Yang Kristen paling baik. Kalah Kristen di luar dengan Kristen di sini. Islam juga kalah Islam di Arab sama Islam di sini. Kita bersaudara. Pelangi itu indah karena beragam warna. Nggak perlu disatuin warna. Kalau di dunia ini cuma agama hanya Islam aja, nggak ada orang mau jadi kiai. Nggak ada yang berlomba dalam kebaikan. kebaikan. Mau di Al-Quran dibilang apa? Tuhan tidak menjadikan satu umat. Berarti apa? Ada berapa kitab? Supaya apa? Saling berlomba dalam kebaikan, bukan saling mengkafirkan. Udahlah, yang tahu kafir oh diri saya aja belum tentu mukmin. Gimana saya mau ngafirin saudara saya ini? Saya belum tentu diterima sama Tuhan. Kan kurang kerjaan. Ngapain sih? Mendingan saya sibukkan diri saya supaya masuk surga daripada saya ingin membuktikan orang lain masuk neraka. Kenapa? Itulah jalan hidup yang baik. Nah, untuk negeri ini nanti saya minta tentang politik 2024. Siap. Kita harus semua menjaga negeri. Siap. Kita cari pemimpin. Siap. Saya cuma satu aja, saya nggak basa-basi orangnya. Cegah jangan sampai Anies jadi presiden. Sebentar. Harus saya ikut menyuarakan cegah Anies nih. Anies nggak boleh jadi presiden nih. Kan itu sama-sama dirinya aman. Tuh, nggak ada urusan. Itu lagi diulang-ulang. Kamu nih ada maksud terselubung ya. Itu lagi diulang. Saya mau kasih tahu ya, saya berteman sama Anies tuh dari di Rektor Mana Madinah. Saya bukan benci sama dia. Nah, inilah yang saya cari. Saya bukan benci sama Ini dia. yang saya cari. Saya bukan Lantas apa kalau bukan Saya- benci, Bib? Ini orang nggak layak. Andai gini aja sudahlah, andai gini aja. Nggak layak Anies nggak layak jadi presiden ya. Anies nggak layak jadi presiden. Contoh gini aja lah. Kalau saya dicalon presiden, Anda jangan milih. Saya nggak layak jadi presiden. Layak. Saya nggak mampu. Jadi bukan karena kebencian dari ini kepantasan aja. Jadi nggak pandang suku atau apapun agamanya apapun. Kita harus memilih presiden yang pantas, yang bisa melindungi bangsa ini. Kita sudah dikasih contoh sama Tuhan itu Jokowi kemarin. Jangan sampai kita gagal memilih pemimpin nanti apa? Yang beda antitesis dengan Jokowi. Hancur negeri ini. Kita harus cari, kalau andekan Jokowi nggak bisa 3 periode, kita harus cari orang yang bisa seperti Jokowi. Setidak-tidaknya mendekati, gitu Mendekati. ya. Bisa Ganjar, juga bisa Prabowo. Karena Prabowo juga menunjukkan kebaikan. Tapi apakah Bapak Prabowo akan berani melepas rangkulannya terhadap kelompok-kelompok ekstrim? Saya lihat Prabowo itu nasionalis. Kalau Anies itu cuma modalnya jual agama. Terus Arab. Balik lagi ke sini. Arab itu jadi diidentikan agama. Itu salah. Ada bangsa kita ini pribumi yang keturunan sini juga salah, Pak. Kalau lihat orang Arab itu agamais, belum tentu. Baju putih itu di Arab itu buat ngadu anjing, buat balik mobil. Itu bukan baju agama. Karena sebelum Nabi ada juga orang pakai baju putih. Nah, di sini kalau sudah ada orang Arab, karena Anies ini Arab, terus dilekatkan Islam, terus Ganjar yang pribumi, terus Islamnya itu manusia setengah manusia, itu nggak betul. Kalau saya mengambil kesimpulan, Islamnya Ganjar lebih baik daripada Islamnya Anies. Wow, ekstrim. Nah, saya melihat Prabowo itu nasionalisnya tinggi. Bukti Prabowo apa? Kalau dia nggak, bukti dia mendekat dengan Jokowi, apa dia pernah menolong Rizik FPI? Enggak. Jadi saya pikir waktu Prabowo itu kampanye kemarin salah asuh lah. Kanan kirinya bego aja lah. Didekatkan sama orang FPI. FPI itu kecil. Kecil, nggak lebih dari 10.000 orang FPI. Kemarin itu rame karena ada duitnya dari bokir-bokir yang orang anti pemerintah. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada yang kampanye, nggak ada yang demo. Nggak ada yang demo. Nggak ada jatah nasi bungkus. Dan itu isinya semua apa? Masa FPI, itu orang PKS. Ini partai yang paling berbahaya satu PKS.
Bib hati-hati loh, Bib. Nggak apa-apa. Fitnah, Bib nanti dituduh fitnah loh. Nggak apa-apa. Saya mau dilaporin, saya nggak pernah takut. Saya, Oke. berapa kali saya dilapor polisi? Saya nggak pernah mau minta maaf kalau saya benar. Dan saya nggak tahu kenapa saya nunjuk PKS hati-hati. Ini partai bertopeng agama, tapi dalamnya bahaya. Dia Oke. tidak pernah mengutuk teroris. Ini bahaya apa nggak buat konten yang nggak apa-apa kan? Saya Nggak tanggung jawab. apa-apa. Aman. Kita aman. Saya juga bertanggung jawab. Sama-sama kita bertanggung jawab. Aman. Kita Oke. tidak pernah takut apapun. Oh, Saya. Oke, Bib, begini. Saya punya gambaran. Saya sama Opa sama beberapa teman lagi, kami lagi merancang satu perkumpulan kelompok lah ya, yang untuk sementara ini kami sebut namanya Garda Bangsa. Jadi ke depan kami itu mau kegiatan kami itu bagaimana untuk mengatasi atau menetralisir situasi agar supaya jangan sampai terjadi seperti keruhnya situasi di waktu Pilgub DKI kemarin gitu. Gimana? Apakah Habib mendukung kami atau bagaimana? Atau ada gambaran atau pandangan yang bisa diberikan kepada kami? Sebenarnya sih kalau saudara saya ini Oni, saya pasti dukung lah. Apa yang dia buat pasti dukung. Karena saya sudah tahu riwayatnya dia. Dia orang baik NKRI. Jadi kita ini harus berbuat buat negeri. Kita nggak usah berbicara besar. Sekalipun kecil yang penting kita berbuat. Daripada kita nggak berbuat apa-apa. Banyak itu nggak bisa terjadi kalau nggak ada yang kecil. Minimal besok kalau saya mati itu dipandang anak cucu saya ini bukan orang yang diem aja. Saya bukan pengkhianat NKRI. Contoh saya keluar melawan radikalisme, mungkin nggak bisa selesai, tapi saya harus bersuara. Karena diem saya itu apa? Saya mendukungnya. Jadi saudara Oni dan Opa ini, teman-teman semua yang ada, Anda buat gerakan apapun yang baik. Anda nggak usah berpikir besar. Yang penting ada berbuat daripada Anda berbuat. Karena itu amal Anda. Siap. Jadi jalanin aja lah apapun gerakan. Pokoknya jagalah negeri ini. Gak usah ribut agama, gak usah ribut etnis. Waspada banyak musuh kita dari luar. Gak ada negara luar senang negeri ini maju. Jadi di era Jokowi ini, Jokowi ingin mengangkat negeri ini ke atas. Bangsa ini mempermartabat. Saya baru bangga menjadi bangsa Indonesia semenjak Presidennya Jokowi. Dan saya baru bangga jadi bangsa Indonesia juga setelah melihat kinerja Jokowi. Jadi Jokowi ini bagi saya Pak, anugerah. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Mau saya ganggu Jokowi, saya lawan. Siapa yang berani ganggu Jokowi? Terjang. Ya. Oke, pandangan politik praktis, Bib. Pandangan politik praktis 2024. Saya jujur ya, saya juga mirip. Nurani saya sama Habib itu kalau bisa Jokowi 3 periode gitu. 3 periode atau ini ada disuarakan, diinginkan, diharapkan oleh masyarakat. Tuh, kalau ditanya masyarakat se-Indonesia, saya yakin 70% lebih apa? Hatinya masih ke Jokowi. Kadang ada orang-orang tuh mau ngomong kepengen Jokowi tapi dia malu. Ah, kok gua melanggar konstitusi? Konstitusi ini bukan wahyu. Catat. Konstitusi bukan wahyu. Ya, konstitusi bukan wahyu. Oke? Kita sampaikan, nggak ada masalah. Kita mau pakai konstitusi. Ikut SBY itu 2 periode. Apa hasilnya? Makan untuk konstitusi. Nggak ada hasilnya. Nanti setelah Jokowi 3 periode negeri ini kan. RRC aja Cina sekarang 3 periode. Karena Xi Jinping menjadi Perdana Menteri 10 tahun. Kelipatan 2 kali lipat pendapatan PDB-nya. Belum pernah terjadi di dunia. Kita punya Jokowi. Kita buka untuk 3 periode. Selesai negeri ini ke depan. Beres. Nah, setelah itu Jokowi selesai Pak. Boleh silakan. Anda mau pilih Ganjar, siapa kayak nggak ada masalah. Karena bangsa ini sudah punya tolak ukur pemimpin yang benar. Kalau dulu kan kita nggak punya. Belum ada yang bisa menjadi tolak ukur. Sekarang bangsa ini sekarang jadi cerdas karena ada pimpinan Jokowi. Ingat waktu era SBY, ya kita mana pernah mau tahu ada anggaran atau enggak. Padahal kita cuma ditipu. SBY. Kan kesannya damai, tapi nggak ada pembangunan, ngapain? Kesannya damai, adem, ayem, tapi tiba-tiba korupsi di sana. Adem, ayem, tiba-tiba mangkrak. Adem, ayem, ketika presidennya berganti,
Oh, kelompok-kelompok tersembunyi muncul. Ya itu aja lah saya pikir. Oke, Bib. Saya sejujurnya waktu tahun 2018 kalau nggak salah, iya tahun 2018 itu waktu itu sudah mulai kampanye tentang pemilu untuk 2019. Dan waktu itu samar-samar saya itu berharap karena saya melihat seorang Pak Surya Paloh, ya. Ya, Saya melihat beliau itu gambaran sosok politikus yang begitu tulus, nasionalis. nasionalis, tulus banget. Dan saya pernah bilang begini, untuk orang-orang di lingkaran pemerintah, kalau saya mau katakan siapa yang paling tulus, maka dia adalah Surya Paloh. Paling cerdas. Saya pernah katakan seperti itu. Ya. Nah, tapi sejujurnya secara naluri, saya kecewa kok saat ini arah politik Nasdem begitu ekstrim. Bahkan sebelum partai-partai lain ngomong soal politik praktis 2024, Nasdem sudah wanti-wanti untuk calonkan Anies. Dan itu sekarang sudah resmi, sudah menjadi calonnya Nasdem untuk 2024. Bagaimana menurut Habib? Ya, politik ini kan dinamis ya. Ya saya berharap Surya Paloh kembali ke jalan yang lurus, Pak. Berarti jalan Surya Paloh bengkok gini. Saya yakin dia nggak happy menuju Anies. Ini ada trik politik aja. Trik politik. Tapi terlepas apapun, saya harus menilai orang tuh yang di luar. Saya perkatakan kalau Surya Paloh ini kan jatuhnya dia itu koalisi dengan Jokowi. Saat ini dia mencalonkan Anies, bagi saya itu dia pengkhianat. Kan namanya koalisi harus ada kebersamaan. Kenapa kok dia memilih orang yang pernah dipecat oleh Jokowi? Dia mengatakan yang terbaik. Apa di Indonesia ini semuanya goblok? Apa goblok? Kan enggak begitu dong. Ini Surya Paloh main-main. Pokoknya saya sikapin ini hari. Tapi saya berharap dia besok ke depan bisa berubah. Saya nilai ini hari bagi saya Pak. Masih berharap. Nasdem ini salah fatal. Akan hancur partainya. Orang kalau mencalon orang baik, muka mimiknya enak. Kalau mencalonkan orang nggak baik, Kalau memaksa diri, Dia Surya Paloh sebelum mencalonkan Anies sama setelah mencalonkan Anies, beda. mukanya nggak enak. Melengut, kusem, nggak happy. Waktu deklarasi Anies aja kamu lihat aja, kayak orang ingin mengkabarkan kematian. Diem semua serius. Ini pemaksaan. terlalu memaksakan diri gitu Saya ya. kagum sama Surya Paloh kalau bicara itu orator wih, hebat. orator kehebatannya bang. Tapi kok ini hari jadi kerdil dia. Dia pilih Anies. Seorang yang satu lahir dari politik identitas. Kedua dia pemimpin yang gagal. Gagalnya seperti apa, Bib? Coba Soalnya soalnya satu prestasi Anies di Jakarta sumur nggak ada. resapan, Bib, sumur resapan. Sama-sama. Nah, ini mungkin statementku terakhir ya. Ya, siap. Ya, Bib. Bukan statement terakhir, pertanyaan terakhir, Bib. Saya mau bertanya, Bib, dari sejarah-sejarah presiden kita yang pertama sampai presiden Jokowi. Ini kan masih mayoritas semuanya dari 1 sampai sekarang ini Pak Jokowi ini semua pribumi, Bib. Nah, ini Semua Jawa. Iya. Saya nggak setuju Ya. itu kalau Kan bawa dulu, isu-isu bukan Ya. tidak setuju. Saya nggak setuju. Tapi kita juga harus membicara realitas masyarakat. Pasti orang tuh ada kecenderungan suku. Misal, Oni dia akan bangga kalau ada orang NTT jadi orang hebat. Siap. Saya juga akan bangga melihat kalau ada Habib yang hebat. Saya Dia yang Jawa akan bela. Tapi Habib nggak bangga ketika Anies Baswedan jadi gubernur DKI. Kenapa, Bib? Karena nggak bisa dibanggakan. Nggak bisa dibanggakan. Saya berharap besok ada Arab atau Habib yang hebat. Kita dukung bersama. Siap. Nah Amin, ini amin. kalau Anies ini apa kita mau dukung? Jadi kenapa saya bilang Anies itu mustahil jadi presiden sampai mati? Nggak akan jadi presiden mati. Kita realitas politik aja. Saat ini presiden itu harus Jawa.
Apa ini bukan rasisme, Bib? Tidak rasis, kita melihat nyatanya aja. Betul Pak Luhut bin Sarpanjaitan bilang apa? Presiden itu harus jawab. Nanti insya Allah 20 tahun ke depan bangsa ini makin dewasa, tidak ada lagi sekat-sekat agama dan suku. Tapi untuk kondisi ini hari, ya kita harus realistis dong. Nah, Anies ini etnis Arab, etnis paling minoritas. Dia cuma bisa jualan agama aja. Tapi, Karena tapi jualan agama itu jualan yang laku loh. laku, paling enak jual agama. Kenapa? Kebetulan di negeri ini mayoritas muslim. Jadi Anies masih laku muka-muka Arab, dikit-dikit bahasa Arab. Inilah, saya nggak suka agama jadi topeng. Malah dia bilang apa? Kalau ingin mengelabui orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu itu kebatilan dengan agama. Nah, Anies dikit-dikit agama. Nah, ini mau menteri agama mau jadi presiden. Datang sini, janganlah. Apalagi ada yang takbir. Ini dosa. Takbir itu untuk Tuhan, bukan untuk Rizik, bukan untuk Anies. Takbir itu kembali kepada yang Maha Kuasa, bukan untuk menunjuk seseorang. Nah, itu kemarin kejadian di tempatnya Rizik. Itu saya kecewa. Murah betul Tuhan. Masa Anies datang disambut takbir? Siapa Anies? Habib aja bukan. Islam belum tentu. Nah itu saya nggak suka itu. Nah ini Anies memanfaatkan agama-agama ini. Kebetulan belakang dia itu kan JK, megang masjid. Jual-jual agama lagi. Jadi bisa jadi sarana jualan agama begitu, Bib? Semuanya agama. Loh, Anies itu kemarin jadi gubernur, kebetulan lawannya Ahok, minoritas etnis, minoritas agama. Dikasih fitnah Al-Maidah. Kalau enggak, Jadi menurut Habib Ahok itu difitnah. fitnah dong. Mana ada? Kenapa Habib berpandangan bahwa dia difitnah? Tidak ada perkataan untuk menista Islam. Tapi waktu itu Kiai Haji Wakil Presiden Ma'ruf Amin waktu itu ya, kan memberikan dia- kesaksian bahwa benar Ahok telah melakukan Dia salah kan, Rere, minta maaf. Dan tak apa-apa. Siap. Enggak, kiai itu harus omongannya benar. Enggak, pendeta itu harus omongannya benar. Tapi orang yang gentleman. Kayak kemana ada Pak Gilbert. Dia pendeta besar. Salah, dia minta maaf. Enggak hina. Ma'ruf Amin, waktu dia mengatakan Ahok penista agama, terus dia mengatakan tidak, itu enggak hina. Justru orang minta maaf itu kesatria. Sepakat. Jangan kita ini sudah gede gengsi minta maaf. Enggak apa-apa. Saya nggak perlu dipuji orang kok. Itu yang harus kita contoh. Nah, seperti Ahok tuh difitnah waktu itu. Dan ini kejadian Ahok ini pernah terjadi di era setelah Nabi meninggal. Cucu Nabi Ali bin Abi Thalib, orang yang dimuliakan di Al-Quran, dituduh penista agama. Akhirnya apa? Digorok. Itulah jadi pilih pemimpin yang tidak menggunakan identitas agama, yang punya track record yang baik, terus mau bekerja keras. Anies kerjanya apa sih? Tiap hari duduknya di balai kota, badan tambah gemuk, kulit putih. Contoh Jokowi, dari presiden sampai sekarang kurus juga, karena tiap hari jalan. Tapi dia tuh satu-satunya gubernur DKI yang bikin sumur resapan paling banyak loh. Bib. Ya, 400 miliar. Itu kerja nggak pakai utek. Pakai otak. Belum pernah ada gubernur DKI sebelum Anies yang berani bikin tugas. Dulu waktu era Jokowi dan Ahok, saya bangga jadi warga Jakarta. Kenapa? Jadi barometer seluruh provinsi Indonesia. Kerjanya Ahok dan Jokowi, saya bangga. Tapi ini hari habis Ahok Anies jatuh ke Anies, nggak bangga Pak, malah dapat hujat seluruh provinsi Indonesia. Apa kelebihannya? Itulah tolak ukur manusia. Apa sih yang dikerjakan Anies? DP 0, naturalisasi 0, OKOC 0. Formula E nggak ada gunanya, dipaksain 1 triliun, hilang uang. Stadion JIS yang kerja bukan Anies, yang bebasin tanah Fauzi Bowo. Diurus sertifikat sampai Ahok selesai. Bangun stadion JIS itu apa? 80% dananya dari pusat. Jadi di sini Anies cuma kepala tukang aja. Tapi dibanggakan. Belum selesai itu stadion JIS, dijual agama lagi, dibuat sholat lagi. Kapan selesai kalau negeri ini harus beragama? Bagi saya yang sembahyang di JIS itu enggak sah. Jadi ini semua
semacam hanya sandiwara politik begitu ya, Bib ya? Ini topeng-topeng semua, manusia bertopeng. Atau apa? Dia tuh hanya ingin cari kekuasaan dan manfaat. Nanti ujungnya dibagi-bagi nih sama orang lain. Itu berbahaya. Oke, jadi kita rakyat Indonesia harus mencegah Anies jadi presiden. Kira-kira itu statement paling menarik yang saya dengar dari Jangan usah sih. Cegah Anies sampai jadi presiden. Itu sudah lah. Oke. Kalau Anda memilih Anies, Anda bertanggung jawab, negeri jadi hancur gitu, Pak. Oke, dengerin itu. Kalau Anda mendukung memilih Anies jadi presiden, Anda bertanggung jawab apabila negara ini rusak. Kalau andaikan Anies itu Jokowi, saya juga akan tolak. Jadi saya bukan karena apa-apa. Andaikan sekarang karakter Anies ini sekarang tuh itu dirinya Jokowi, saya akan lawan. Jadi bukan saya- soal wajahnya, bukan soal Sukunya, agamanya, apapun. tapi Anies track lebih record bagus. kinerjanya nggak benar. Anies lebih bagus kembali ke kampus ngajar di jurusan. Dia Sepakat. Oke, Bib. Pesan-pesan terakhir buat masyarakat Indonesia. Ya buat saya pikir buat semuanya satu, kita ini bersyukur keberadaan Jokowi ini apa? Membangkitkan nasionalisme. Setelah lama kita kemerdekaan, yang dulu kita mungkin nggak pernah berpikir, kita nggak pernah berpikir memikirkan negeri ini. Tapi saya lihat ini ada gejolak nasionalisme yang tinggi. Ini hari kita duduk berbicara untuk negeri. Mungkin Anda semua di tempat-tempat berbicara untuk membangun negeri ini. Ini kita syukuri. Ada kebangkitan nasionalisme yang tinggi. Nah, saya minta ini terus apa? Anda terus bergulirkan. Anda dukung Jokowi. Siapa yang didukung Jokowi itu kebenaran. Siapa yang ditolak Jokowi itulah kebatilan. Jadi kita semua kembali apa nanti? Kepada Jokowi. Kenapa? Bukan saya putus. Kita sudah punya bukti Jokowi ini orang baik. Jadi kalau kita bersandar kepada dia, kita nggak dapat beban dosa. Tapi kalau saya bersandar kepada orang yang nggak jelas, saya juga mendukung kebatilan besok. Jadi jangan karena duit besok ada yang beli Anda pilih orang yang nggak benar. Saya nggak pernah dapat duit apapun. Justru saya berkorban untuk negeri ini. Kenapa? Saya ini mahal. Amin. Saya dilahirkan oleh ibu saya itu terhormat. Saya nggak akan jual dengan uang 1 juta, 2 juta hanya untuk melanggar prinsip saya. Itu nggak ada. Sepakat. Jadi kita harus bergerak untuk bangsa ini. Sepakat. Siapapun harus berjuang dan lanjutkan. 86. Itu aja mungkin untuk insya Allah 24 kita dapat pemimpin baik. Amin. Bangsa kita lebih bagus. Dan Amin. saya yakin Pak, 10 tahun ke depan Indonesia negara maju. Mungkin Amin. saya sudah mati. Siap. Amin. Tapi biar anak cucu saya bahagia. Jangan dulu. Loh, andai kan saya mati buat anak cucu saya bahagia. Karena apa yang Anda berbuat ini hari itu nanti apa? Kebahagiaan anak cucu Anda. Kalau Anda nggak berbuat, Amin. nanti Anda besok lihat anak cucu Anda menangis. Amin. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Pesan-pesan terakhir. Oke, siap. Kalau saya yang penting kita berbuat baik. Jangan sampai 2024 kita dibentur-benturkan oleh agama. Karena 2024 adalah saatnya kita bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka diraih tidak hanya untuk kemerdekaan itu diraih bukan dari hasil mengemis ataupun minta, tapi diraih penuh perjuangan oleh Gelora Sumpah Pemuda yang dimana itu tidak peduli ras, suku, agama, tapi satu, kemenangan Republik Indonesia. Thank you. Siap. Salam Blogosito. Terima kasih, Bi. Terima kasih, Mas Opa. Pesan saya buat saudara-saudara, ya, siapapun juga yang nantinya harus memimpin bangsa ini, pastikan dia adalah nasionalis sejati dan bukan pemain politik identitas sama seperti Pak Anies Baswedan. Kita berharap pemimpin ke depan itu kalau bukan Pak Jokowi lagi, sekurang-kurangnya itu karakternya mendekati mirip Presiden Jokowi. Saya kira hanya itu. Saya Kristianto Yenoni dan Habib Zain Asgaf atau Habib Kribo Opa Fian. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI. NKRI harga mati. Harga mati. Harga mati 2024
damai, sejahtera, adem. Yes. Atas. Siap. Berapa menit?